Materi kita pada hari ini adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita lanjut, Bapak Guru minta ketua kelas di depan dengan Bapak Guru untuk memimpin doa sebagai awal pembukaan daripada kita punya kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, silakan membaca doa surat Al-Fatihah dan doa belajar. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, doa yang tadi barusan kita doa bersama itu adalah untuk mengawali pembukaan pembelajaran kita pada hari Islam Budi Pekerti. Nah, topik materi kita pada hari ini adalah ini bagus masuk pada materi ini. Inti berarti masuk pada topik materi tentang amanah dan jujur. Itu materi kita pada hari ini, insyaallah sama-sama kita ikuti sampai selesai. Oke? Iya, Pak. Oke? Oke? Oke, kita masuk pada bagian yang berikutnya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Insyaallah kita semangat bersama untuk kita targetkan bahwa pencapaian mata pelajaran hari ini yang membawa bisa atau mencapai daripada 5 tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, peserta didik harus mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan amanah. Sebelum kita lanjut, barangkali Bapak Guru mau tanya dulu. Pernah dengar kata jujur? Pernah? Oke. Kelompok mana ya? Kelompok mana bagian sini? Kelompok jujur bagian sini. Kelompok jujur. Pernah tidak mendengar kata amanah? Kan lagi bertanya, pernah tidak mendengar kata amanah? Pernah. Kelompok amanah, pernah tidak mendengar kata jujur? Pernah. Oke, baik. Berarti biar semua pasti mendengar namanya amanah dan namanya jujur. Nah, bertanya kelompok amanah, menurut kalian apa itu amanah? Atau apa yang dimaksud dengan amanah? Ada yang bisa jawab dari kelompok amanah? Ada. Silakan yang di sana. Amanah adalah sifat perilaku yang menunjukkan kepercayaan dan tanggung jawab seseorang
rahasia. Rahasia. Itu adalah kelompok jujur. Siapa bisa? Silakan. Jujur adalah sifat atau perilaku yang menunjukkan kesesuaian antara kata-kata dan tindakan seseorang dan kenyataan atau fakta yang sebenarnya. Ya, oke. Sangat tepat sekali. Kita beri aplaus dulu. Nah, baik anak-anak sekalian. Tujuan pengajaran kita pada hari adalah terdiri atas 5 poin atau 57. Sebagaimana tadi sudah sampaikan bahwa topik pertama atau video pertama adalah peserta didik harus mampu menjelaskan apa itu amanah dan apa itu jujur. Alhamdulillah, kelompok amanah, kelompok jujur bisa untuk memberikan jawaban yang baik. Kemudian yang berikut tujuan kedua adalah peserta didik harus memahami. Apa ini memahami? Bagaimana perilaku amanah dan jujur, baik itu pada kedua. Yang ketiga, Guru minta yang dari belakang untuk kelas baca tujuan yang ketiga. Peserta didik diharapkan dapat menunjukkan perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, peserta didik harus mampu menunjukkan apa yang ditunjuk nanti di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah. Perilaku apa itu? Oke. Yang guru minta yang di ujung pojok untuk kelompok jujur laki-laki. Baca tujuan yang keempat. Peserta didik diharapkan meyakini bahwa amanah dan jujur adalah perintah agama dan cerminan dari iman. Ya, sangat benar sekali ya. Dan insyaallah tujuan kita pada hari ini kita harus tuntaskan dari 5 tujuan ini. Namanya amanah dan jujur itu adalah merupakan sebuah perintah. Yang kita yakin bahwa amanah itu adalah semua dari cerminan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita dan cuma karena tergantung manusia yang mau pegang tidak, mau langgar tidak, tergantung pada pribadi manusia. Tujuan yang kelima, peserta didik harus membangun reputasi yang baik. Nah, oke, tahu reputasi ya? Tahu saya itu adalah bagian daripada nama yang baik. Nama baik. Atau nama yang baik. Menjaga reputasi berarti atau nama ini kita harus jaga baik-baik sebelum orang bicara atau sekolah ini adalah lembaga. Kita harus baiknya sekolah. Itu namanya reputasi. Oke, berikutnya adalah atau masuk pada pengertian. Nah, pengertian ini dipisahkan amanah tersendiri dan jujur tersendiri. Nah, pengertian amanah menurut bahasa Arab itu adalah amanah aminah. Itu menurut bahasa Arab itu artinya bahwa orang yang amanah tentunya dia adalah orang yang selamat, orang yang tidak pernah takut kepada siapapun, karena memang dengan ketebalan iman, dengan ketebalan amanah dan jujur yang selalu dipegang, maka dia tidak takut. Dia itu selalu selamat dan dapat dipercaya. Oleh siapa? Oleh semua orang. Itu namanya pengertian amanah menurut bahasa Arab. Oke, kemudian amanah juga menurut istilah.
Istilah ya? Menurut istilah itu terdiri atas dua arti. Yang pertama, arti pertama adalah tanggung jawab manusia kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, ya, ingat anak-anak sekalian, namanya amanah yang sudah kita miliki itu berarti kita harus jaga baik-baik. Artinya ada masalah tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, satu. Kemudian tanggung jawab kepada diri sendiri maupun di masyarakat. Jadi jaga baik-baik. Jangan sampai Allah tidak tunggu itu amanah. Nikmat itu berkatong senja jaga. Maka bisa ketong dapat kecelakaan atau ketong dapat musibah banyak. Orang celaka tong, orang fitnah tong, dibilang Faisal itu parlen bicara bahasa. Nah ini karena kita sing amanah dan jujur. Makanya sudah pakai seperti begitu maksudnya. Oke. Berikutnya kita masuk pada bagian slide berikutnya adalah bentuk-bentuk amanah. Nah, sebelum lanjut, Bapak Guru minta kalian untuk berdiri sejenak. Berdiri sejenak. Ya. Silakan goyang kaki 2 kali. Kaki kanan ya. Goyang kaki kanan 2 kali. Gini. Goyang begini. Nah, kiri lagi 2 kali. Nah, tangan kanan 2 kali. Tangan kiri 2 kali. Oke, goyang semua anggota badan. Berarti semua digoyang. Nah, oke, baik. Silakan duduk. Ini tujuannya untuk menghilangkan ragu. Betul tambah semangat. Oke, baik. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 3 tepuk. 3 tepuk. Tepuk 1. 2 tepuk. Tepuk 2. Oke. Ternyata tidak ada yang kesalahan. Jika salah, ada sanksi adalah Bapak Guru harus memberikan pertanyaan. Semangat ya? Semangat. Baik, kita masuk pada bagian berikutnya adalah bentuk-bentuk amanah. Bentuk amanah ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ini sangat jelas sekali. Jadi ini anak-anak sekalian, amanah yang bentuk amanah yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang pernah bilang dari awal penciptaan maupun dari awal materi. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada setiap manusia. Sebenarnya Allah memberikan amanah kepada setiap manusia itu seperti apa? Organ tubuh. Kenapa? Organ tubuh ya? Iya. Kalau kelompok ini bagaimana? Sepakat tidak kalau dari kelompok? Sepakat. Allah memberikan amanah pada setiap manusia itu. Contoh yang paling nyata adalah organ tubuh atau anggota tubuh. Jelas ya? Ya, semua ini adalah amanah yang dipegang. Amanah dari Allah. Dibaca di pencuri orang baru, selesai. Ini karena sudah saya pegang amanah dari Allah. Maka kemudian hari nanti kami menjawab. Mulut bilang saya bisa pencuri, tapi tangan bilang dia peneliti.
Kita yang ambil, betul kan? Betul. Ini adalah salah satu bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Manusia. Oke, berikutnya adalah yang kedua, Amanah terhadap diri sendiri. Coba kamu baca. Yang kedua. Setiap anggota tubuh kita adalah amanah dari Allah SWT. Kedua kaki, kedua tangan, kedua mata, kedua telinga, mulut, serta anggota badan lainnya. Oke, ketiganya. Amanah terhadap orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Untuk menghindari keburukan dan masalah yang timbul diperlukan sikap amanah. Tanggung jawab, menghormati, serta memberikan hak Iya. orang lain Sebagian haknya. Nah, dari tiga bentuk amanah ini, setiap manusia pasti memiliki atau mengalami baik diri sendirinya maupun orang lain, maupun di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Terutama yang harus kita jaga juga, terlepas daripada dua bentuk ini, kita harus perhatikan pada bentuk amanah yang ketiga. Ini masalah terhadap orang lain. Kelompok jujur. Siapa bisa memberikan contoh yang sangat nyata, contoh yang sangat real, contoh yang sangat kompleks terkait dengan bentuk-bentuk amanah yang ketiga, amanah kepada orang lain. Oke, kelompok amanah bisa bikin contoh yang nyata, yang sederhana saja, yang sederhana. Bisa? Coba. Yang sangat sederhana, ini masalah amanah untuk orang lain. Nah, contoh kelompok B bisa? Kelompok jujur bisa? Jujur bisa tidak? Kelompok amanah bisa tidak? Contoh yang nyata. Nah, halo. Hai. Hello. Hello, hai. Hai, hello. Nah, bisa dapat? Bisa. Oke. Berarti sebentar kita akan membagi dua masalah ini ke dua kelompok ini. Satu kelompok dengan satu masalah, satu kelompok dengan satu masalah. Yang dua masalah nanti insya Allah kita sama-sama sesuaikan atau cari solusi. Masalah amanah. Mana saja? Nanti pada kelompok satu ini, kelompok jujur dia amanahnya bagaimana contohnya. Kemudian kelompok amanah punya contoh amanah itu seperti apa? Oke. Nah, yang dimaksud dengan amanah kepada orang lain ini yang Guru bilang harus betul berhati-hati. Kalau mau ini dipercaya orang, kalau mau ini perkataan kita dipercaya, kalau mau ingin kita selalu ditakuti, disegani, kita tidak pernah takut, itu berarti kita harus mampu membawa amanah ini dengan baik. Otomatis di masyarakat itu bilang begini, itu memang orang yang paling amanah. Barang kenapa? Orang bilang barang kenapa? Bapak Guru, itu paling orang yang amanah. Kenapa amanah? Karena Bapak Guru tadi ketemu Ecal, kasih 150.000 di Ecal. Dengan catatannya bahwa Ecal Guru titip uang ini dengan satu syarat, diberikan kepada Nani. Karena Nani ini adalah anak piara Bapak Guru sendiri. Betul Bapak Guru pergi mengajar, lalu ketemu sama Ecal, Bapak Guru titip itu uang 150.000 kepada Ecal dengan syarat yang tadi.
harus diberikan kepada Nani. Bisa Ijal? Ijal bilang siap Bapak Guru, Ijal dilaksanakan, maka Bapak Guru sudah meyakini bahwa barangkali Ijal adalah siswa yang paling amanah dan juga jujur. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, nanti kita masuk kepada yang lain baru ketemu masuk pada itu ya. Jadi harus berbeda kelompok mempertanggungjawabkan presentasinya masing-masing nanti. Oke. Kemudian setelah bentuk amanah, kita mulai masuk ke apa? Sekarang kita mulai implementasikan atau kita menyerahkan kepada begitu. Betul masih memiliki terlepas dari kata dengan Allah wa hablum minallah manusia dengan Allah. Setelah itu datang kembali kepada wa hablum minnas manusia dengan manusia. Jelas toh? Nah, dengan adanya dua amanah yang Allah titip bertemu tadi, bukan maknanya lebih baik tidak? Hubungan manusia dengan manusia wa hablum minnas, maka tetap harus menjaga baik-baik. Dan apa yang jaga? Ucapan. Kita bicara hal apa adanya. Dan sampai bicara si Ona bilang pada si Wati bahwa besok kita makan durian di Kilaban, misalkan. Ona tadi dia mulai dulu gini, wes, kita pada bapak mama dong. Si Ona begini begitu. Nah, ini berarti dia jujur kasih? Tidak. Dia amanah kasih? Tidak. Nah, itulah ciri-ciri atau sebagai manusia harus menjaga amanah dan jujur dengan baik. Kalau tidak, maka bisa dikatakan orang adalah orang munafik. Bisa. Nah, jadi jaga lisan. Tahu jaga lisan? Jaga perkataan. Bahasa pasar itu jaga mulut. Itu bahasa apa? Pasar. Jaga mulut. Bahasa keren dibilang jaga lisan. Berarti jaga ucapan. Jaga bicara. Jangan sampai salah. Oke? Oke. Berikutnya menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari itu terdiri dari dua. Pertama, Rasulullah senantiasa bersikap amanah dalam menjalani hidupnya sehingga mendapatkan gelar Al-Amin dapat dibaca sebagai manusia, apalagi peserta didik yang ada di sekolah. Kalian harus mencontohi apa yang diterapkan Rasulullah SAW kepada umat manusia. Ya, kita harus mencontoh. Rasulullah tidak pernah bohong. Oke? Rasulullah ingat, Nabi Allah tidak pernah bohong. Dia pernah ingkar janji. Oke? Nah, itu adalah maksudnya daripada yang pertama Rasulullah itu selalu menjaga namanya amanah dan perkataan itu. Nah, sebagai manusia, apalagi kita peserta, Bapak Guru dan kalian semuanya, kita harus menjaga atau baik. Atau kita mencontoh suri Torah teladan Nabi Allah Muhammad SAW. Bisa? Berarti hari ini kita sana boleh pada bapak dan mama di rumah. Bapak mama taruh uang misalkan di lemari begitu. Tiba-tiba ke sekolah finish haus, lapar, mama jadi sini habis langsung di Bapak Oli ke rumah. Bapak Oli boleh jajan dong, boleh asal tuh. Mama balik begini, uang tadi di mana?
Yang saya si Amina so ambil. Amina mari kalau. Nama buang sini siapa yang ambil? Mama ya si ambil. Betul ini Amina si ambil. Saya mama si ambil. Padahal dia sudah ini adalah merupakan contoh yang paling sangat nyata yang kita lakukan sehari-hari di rumah. Kalau anak yang baik, anak yang budiman, anak yang tahu amanah, anak yang tahu jujur, maka kita jujur. Mama Amina ambil. Harus jujur. Jadi Amina haus, Amina lapar, lah Amina anggang uang 1.000 tadi itu Amina beli es sampai Amina minum. Itu berarti anak yang jujur. Dan jika dia perempuan, maka anak yang soleha. Berkata apa adanya. Itu maksudnya. Jadi paham? Bisa. Berikutnya adalah bagian kedua. Ini ya. Bagian kedua. Ini ya. Oke, ketua kelas. Boleh dibaca ketua kelas? Kabur. Oke, baik. Silakan nak, kamu baca. Bagian kedua. Untuk mengamalkan sikap amanah terhadap pergerakan kebaikan yang dapat dipilih dan menjadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari antara lain a. Kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. B. Setia kepada janji atau menepati janji. Betul. Berikut. Setia terhadap kebenaran. Dan D. Teguh Pendirian. Teguh pendirian. Atau disebut dengan istiqomah. Istiqomah itu berarti misalnya gini, kita kelas tuh orang paling istiqomah ini. Berarti lagi bahwa bagus bilang kita kelas tuh orang paling istiqomah. Ingat toh, ketua kelas itu adalah orang yang istiqomah. Berarti ketua kelas itu adalah orang yang berpendirian. Teguh pendirian. Itu, oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, nah berikutnya adalah cerita terhadap kebenaran dan apa adanya. Itu tadi guru bilang. Baca cerita apa adanya. Ambil, share. Jangan ambil bilang share. Ambil bilang ambil. Nah itu berarti ketemu share jujur lah, share amanah. Bisa dimengerti ya? Bisa. Berikutnya adalah bagian ke atas. Setia kepada apa? Janji. Dari bawah naik ke atas nih. Tadi atas naik turun ke bawah, sekarang dari bawah naik ke atas. Sekarang masuk pada setia kepada janji. Nah, jangan sampai ketemu ingkari janji. Boleh? Semua jelas nih. Berikutnya adalah bagian yang pertama, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kepatuhan dasarnya adalah patuh. Ketaatan dasarnya adalah taat. Bisa paham? Bisa. Kepada siapa? Boleh? Kepatuhan, ketaatan diri kita kepada Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan tentang amanah itu, maka kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa, tentunya kita harus taat, kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kita patuh kepada ulul amri. Tahu ulul amri? Tahu ulul amri saya? Yang pertama kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya mungkin kita taat kepada ulul amri. Nah, kita taat, kita patuh terhadap pemimpin. Bisa? Kita patuh, taat kepada Bapak dan Mama.
dan taatlah kepada bapa dan mama. Oke, bisa dipahami. Berikut. Nah, menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang tadi kita bicara banyak-banyak, ya? Itu dia kembali kepada kita punya sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Itu pasti kita bilang, kita bilang tuh. Nah, kita implementasikan, kita menerapkan. Dia guru bilang, kita implementasikan. Itu berarti kita menerapkan. Bisa dipahami? Ya, itu bahasa-bahasa yang memang sangat intelek. Atau sampaikan sebelum saya dipahami. Bisa ya? Nah, ini sebenarnya sikap ini yang perlu kita implementasikan kepada kehidupan sehari-hari, karena memang kita ini berada pada beberapa wilayah atau beberapa kelompok atau beberapa lingkungan, baik lingkungan orang tua, masyarakat, tiga lingkungan ini atau kita selalu berada pada lingkungan ini. Betul kan? Maka kesenjangan baik bahwa orang tua jatuh diri saja langsung lewat. Betul ya? Perjalanan bapak dan mama dan bapak dan ibu tambah mau biar persaksian dari kamu. Jadi dia satu semasa bobo satu mangga sebuah buah ini, cuy saja berjalan. Itu berarti kita selalu ingat pada apa yang kita Allah janjikan kepada kita. Semuanya mau mencari misalkan, ya? Semuanya ambil orang usaha misalnya orang punya. Orang punya, kita punya. Itu yang namanya percaya diri. Singkatnya apa? Percaya diri. Pendek kata. Apa namanya? Istilahnya PD. Pendek kata. Percaya diri. Itu adalah PD. Bisa? Bisa kerja ya? Bisa. Oke, baik. Berikut. Oke, bagian berikutnya pengertian amanah selesai. Oke? Terus bagian berikutnya adalah pengertian jujur. Kelompok A, kelompok jujur. Kelompok amanah dulu. Kelompok amanah. Bisa tidak memberikan contoh yang konkret, contoh yang sederhana atau nyata dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan jujur. Oke, sekarang sebelum kita lanjut, Bapak Guru berikan waktu 3 menit dari 2 kelompok amanah dan kelompok jujur. Ya, silakan kalian masing-masing kelompok berdiskusi dengan teman untuk memberikan contoh yang sangat sederhana. Kelompok amanah, ingat kelompok amanah ingat. Kelompok amanah memberikan contoh yang paling nyata atau sederhana tentang jujur. 3 menit ya. Untuk berikutnya diskusi sama teman-teman, bisa berembuk, saling berpendapat, berikan contoh yang sangat konkret, atau yang sangatnya nyata tentang amanah. Oke, 3 menit silakan dikerjakan. Di sini contoh amanah, di sini contoh jujur. Kelompok amanah tugasnya adalah berikan contoh jujur. Kelompok jujur memberikan contoh amanah.
3 menit. 1. Dan Bapak Guru akan minta masing-masing kelompok 1 orang ke depan untuk mewakili kelompoknya, atau bisa presentasi atau bisa memberikan penjelasan di depan terkait masalah contoh dan amanah. Ingat, bukan penjelasan ya, tapi contoh. Oke, silakan dikerjakan 3 menit. 3 menit ya. Kelompok amanah memberikan contoh tentang jujur. Berikutnya kelompok jujur memberikan contoh tentang amanah. Yang sangat konkret ya, yang sangatnya nyata. Oke, silakan. Ya, tinggal 2 menit. 1 menit sudah lewati, tinggal 2 menit. Kelompok amanah sudah siap? Ya. Kelompok jujur sudah siap? Siap? Bagus. Kelompok amanah sudah siap? Oke, bagus. Kita berikan aplaus dulu. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada presentasi masing-masing kelompok, maka kita harus lakukan ya dulu. Boleh? Oke. Semuanya berdiri. Nah, kita nyanyikan lagu P5 atau Program Pancasila. Hitungannya 1 sampai 3 akan dinyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Tahu kemarin ya? Iya. Oke. Siap? Siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. Garuda Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan dulu. Ya. Sudah? Sudah? Dapat jawabannya? Sudah, Pak. Oke, silakan Bapak Guru akan memanggil kelompok jujur. Yang pertama, 1 mewakili kelompoknya ke depan untuk menyampaikan contoh tentang amanah. Oke, silakan. Ayo, 1 mewakili. Ayo, silakan. Ya. Ya, silakan. Contoh amanah adalah mengembalikan barang pinjaman dengan kondisi baik-baik. Oke, silakan. Bagus. Beri aplaus dulu. Ya, sekarang Guru panggil untuk kelompok amanah untuk ke depan memberikan contoh tentang masalah jujur. Oke, silakan. 1 orang yang pilih. Contoh jujur adalah 1. Mengikuti kesalahan atau kegagalan. 2. Memberikan informasi yang akurat dan benar. 3. Tidak menyembunyikan kebenaran atau fakta yang penting. 4. Tidak menipu atau membohongi orang lain. 5. Menghormati hak dan kepercayaan orang lain. Oke, bagus. Beri aplaus dulu. Bagus sekali ya. Nah, itu adalah kelompok
jujur, menyampaikan contoh tentang jujur, amanah, kelompok amanah, menyampaikan contoh, kelompok itu adalah contoh yang sangat apa tadi? Contoh yang sangat ya, itu adalah contoh yang sangat konkret ataupun contoh yang nyata. Kuncinya adalah apa? Oke, begitu kan? Enak toh? Nah, baik, kita lanjut dengan berikutnya, materi slide berikutnya ya. Itu adalah menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebenarnya amanah dan jujur ini bisa dipisahkan dari seorang manusia. Amanah dan jujur ini ibarat mata rantai atau ibarat uang logam, sisi uang logam. Ya? Sisi A, sisi B sebenarnya pisah, mata rantai atau begini sebenarnya pisah, karena ini maksud atau mereka pada setiap diri manusia. Bisa. Nah, di mana ada kita menerapkan nilai amanah kepada masyarakat atau kehidupan sosial, berarti tetap jujur pun selalu katong implementasikan, katong terapkan, atau katong menyampaikan, atau katong buktikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah pasti. Nah, pasti ya, sama ya. Nah, yang pertama di sini dibilang penerapan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala sama atau identik dengan tadi amanah. Tahu kata identik? Sama. Oke, bagus. Yang apa itu? Kata identik itu adalah sama. Sama ya? Sama. Ini di atas nih. Kemudian penerapan kejujuran kepada diri sendiri identik juga dengan amanah. Kita terapkan pada diri sendiri juga sama dengan jujur. Sama ya? Identik ya? Identik ya? Mantap. Nah, jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, ya pasti amanah pun demikian. Ya, sama. Oke, berikutnya. Oke, bentuk-bentuk kejujuran. Sudah ya? Belum ya? Nah, itu terdiri di atas berapa? 5 apa? Atau yang pertama? Kedua? Ya, ada 2 bentuk kejujuran. Setiap bentuk itu ada terdiri atas 2 bentuk kejujuran. Pertama, jujur dalam niat. Betul ya? Pernah lakukan? Pernah dalam sehari jujur dalam berkata atau jujur dalam niat? Pernah tidak? Nah, pernah tidak di masyarakat? Pernah tidak di kampung Amadong? Pernah tidak di sekolah? Pernah tidak di sekolah? Jangan sebentar pokoknya tanya bapak guru baru habis. Itu pernah tidak? Masih pernah. Itu dia terbaik sini. Nah, itu berarti ucapannya mulai melenceng daripada boleh. Berikut. Yang kedua, sebagai seorang muslim
lingkungan keluarga sudah, lingkungan sekolah sudah, masyarakat sudah, maka bagian terakhir itu adalah dia menjawab bahwa kita harus jujur dalam niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis ya pasti kita pergi ke masjid, kita sholat, kita pergi di rumah-rumah ngaji, kita mengaji. Itu bagian daripada inna a'malu ini. Iya. Bisa ya? Oke, ya, berlangsung. Oke, baik. Perhatikan. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, 3 tepuk. Oke. Nah, tidak amal dunia otomatis itu adalah jujur pada niat. Segala sesuatu yang kita awali dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu jihad fi sabilillah. Nawaitu jihad fi sabilillah. Nah, ini bagian daripada tadi itu. Jujur pada niat. Tahu bahasa ini? Nawaitu jihad fi sabilillah. Tahu artinya? Belum sampai betul ini. Betul. Sebentar ngobrol tanya ngobrol sini ya, yang buat pelajaran agama Islam. Kalau bilang sudah dapat sanksi semua. Iya. Tahu yang amal dunia? Tahu pesan ini? Apa artinya? Ini kan Mas Arab bilang inna a'malu ini niat. Oke? Ini a'malu niat. Ini masalah terkait dengan ini. Jujur dalam niat. Kalian turun dari rumah pergi ke sekolah itu adalah niat. Ini a'malu ini niat. Sesungguhnya kalian berniat untuk pergi ke sekolah itu adalah merupakan nawaitu jihad fi sabilillah. Kalian dari rumah pergi sekolah adalah kalian berjihad. Dengan niat yang kalian tanamkan dari sana, ini amal niat. Sesungguhnya sebuah perbuatan, sebuah langkah, sebuah ucapan yang kita lakukan, kita baca harus sesuai dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Niat. Betul tidak? Betul. Sampai tingkat nawaitu jihad fi sabilillah. Atau pergi sekolah, atau pergi mengaji, atau pergi sholat, itu adalah kita berjihad kepada Allah. Identik dengan sama. Ucapan jujur dalam ucapan atau niat. Makanya kalau di sekolah harus dari rumah itu niat dulu. Ini amal niat dulu. Jangan sampai cium mama saya, bapak saya Assalamualaikum untuk tarbiki. Betul tidak? Nah, ini berarti ini bukan daripada kata amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari, apalagi lingkungan keluarga. Setelah contoh ini, dia selesai, berpakaian selesai, papa mama ke sekolah dulu. Sebelum ke sekolah atau nanti punya rumah, papa mama salah dulu ya. Ini namanya bentuk-bentuk kita sebagai anak yang soleh. Karena tidak solusi. Nah, harus jujur mengatakan karena materi kita pada hari ini adalah tentang amanah dan jujur. Kelompok amanah. Apa pernah? Harus jujur. Pernah tidak di sana? Pernah. Kelompok
kelompok jujur. Apa pernah di sana? Pernah. Harus Jujur. Nah, alhamdulillah. Iya. Begitu anak sekalian, ini identik atau korelasi dengan jujur dalam dunia. Kita pergi sekolah, jika Allah menghendaki kun fayakun jadi maka jadilah, maka bisa diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dalam berpulang ke hadapan Allah. Salah satu siswa dari SMP 33, Masya Allah luar biasa karena dia berjihad. Kenapa dia berjihad? Karena tuntutan ilmu itu adalah bagian daripada fisabilillah, jihad kepada Allah. Bisa? Oke, berikutnya. Jujur dalam berjalan. Sama, dia korelasi. Atau dia Identik. bahasa keren begitu. Korelasi, identik, relevansi, sama. Kait menikah. Kuncinya adalah baca. Halo. Hai. Tepuk satu. Ada yang salah misalkan terlambat tepuk maka diberikan pertanyaan sanksi. Dia di depan kemudian dia memberikan jawaban kepada teman-teman di kelompok. Boleh setuju? Setuju. Oke. Fokus perhatian. Fokus. Perhatikan. Tepuk 3. Satu tepuk. 2 tepuk. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Fokus ya. Ada yang salah terlambat tepuk diberikan sanksi di depan harus menyampaikan salah satu contoh terkait dengan amanah atau tidak. Diulangi, fokus. Fokus. Ya. Duduk lagi. Terima kasih. Biasa. Tapi harus fokus. Oke? Tepuk 1. 3 tepuk. 2 tepuk. Tepuk 1. 3 tepuk. Harus. Ternyata ada yang salah. Pada fokus luar biasa. Semuanya fokus ya. Oke, berikutnya kita masuk pada bagian berikutnya adalah oke. Ingat satu ini. Bentuk kejujuran. Ada 2 juga. Jujur dalam jujur dalam pertama, bentuk-bentuk kejujuran itu terdiri dari pertama 1 jujur dalam berpenampilan, kedua jujur nah ini juga merupakan salah satu apa namanya ya contoh dan perilaku ini nanti masing-masing kelompok juga sama harus presentasi tugas sebenarnya ini jujur dalam berpenampilan contoh yang sangat nyata saja atau sebenarnya sederhana yang kalian pernah lakukan di rumah atau di mana di rumah saya yang jawab apa contoh dalam berpenampilan. Nah, ayo semangat, cepat tapi tangkap. Contoh berpenampilan yang Anda lakukan di lingkungan keluarga itu apa? Kelompok jujur apa itu? Kelompok amanah ada? Itu kelas banyak di sini.
Ingat, perhatikan baik. Jadi baik, ke sana, pandang ke sana. Ini terkait dengan masalah jujur dalam kan buku tanya, ada yang jawab. Karena buku paling terkelas di pasti adalah merupakan sesuatu yang sangat terkait dengan masalah berpenampilan. Kelompok amanah dari pandangan kalian, maksudnya dari penglihatan kalian di laki-laki jaga nih. Kira-kira ini dengar lihat sini. Kalian pandang dari kepala sampai ke rambut. Berpenampilannya gimana? Bagus tidak? Kelompok jujur. Coba kalian punya pandangan terhadap ketua kelas terkait dengan masalah jujur dalam berpenampilan. Kalian bisa bernilai dari ejaan dari kepala sampai di sepatu atau di kaki ini. Penampilannya oke tidak? Oke. Nah, inilah yang namanya contoh berpenampilan. Tentu kalau semua pasti lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ngerti ya? Sekarang masuk pada jujur dalam bermuamalah. Tahu kata bermuamalah? Silakan. Pernah tidak kelompok amanah pernah tidak bermuamalah? Kelompok jujur pernah tidak bermuamalah? Pernah tidak? Tadi bilang apa tuh? Tadi bilang apa tadi? Berapa bulan enggak? Bermuamalah itu adalah apa tuh? Beramal. Kalau kelompok di sini apa? Bermuamalah itu apa maksudnya? Bisa? Nah, sudah jelas apa yang ada di slide di sana. Namanya jujur dalam bermuamalah ini contoh yang paling sangat kompleks atau sederhana. Bisa apa menjadi namanya? Ica ini namanya. Ica ila ica ya. Ica ila ica. Nah, adalah siswa yang terbaik di SMP 33 Kabupaten Serang bagian Timur atau SMP PGRI Afan atau SMP 1 Kabupaten Serang bagian Timur atau SMP 20 atau begitu. Kita salah muamalah. Bermuamalah contoh yang sederhana di sana ini adalah pertama kita menyampaikan sesuatu, kita ucapkan kepada si A dan si B, teman ke teman, itu harus kita menjaga sikap kita, ucapan kita, perbuatan kita, apalagi dalam bentuk barang yang kata berikan. Jangan sampai menyinggung perasaan. Kita bermuamalah, kita memberikan sesuatu yang baik kepada teman dengan hati ikhlas. Bisa kita beramal, kita beramal ini salah terjadi, salah bisa, kasih barang yang terjadi, kasih barang bisa, betul tidak? Namanya beramal, bermuamalah. Boleh? Oke. Yang berikutnya selamat. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Materi kita pada hari ini tentang amanah dan jujur. Maka Bapak Guru akan memberikan sebuah penilaian atau instrumen
dalam bentuk soal atau soal ini dalam bentuk pernyataan sesuai dengan kata amanah dan jujur. Oke, bisa? Baik. Waktu 5 menit. Setelah daripada ini, kemudian kita masuk pada kegiatan kedua. Materi pada hari ini. Oke ya. Guru harus jawab yang jujur. Bukan ya? Maaf ya. Ya, ini dibagi-bagi ya. Oke, cukup. Ya, Indo ya. Berapa nih? Bentar ya. Masih kurang ya? Ya. Oke. Ya, dibagi saya. Mudah ini cukup. Ya, semua. Ya. Mas kurang. Ya. Ya. Nah, oke. Belum ya? Berapa? 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini adalah lembaran kerja peserta didik. Jadi dibaca soal itu dengan baik, diperhatikan baik-baik, kemudian dianalisa baik-baik. Sebelum jawaban, taruh nama masing-masing di atas kertas, LKPD-nya. Lalu kemudian di situ ada 4 kolom, ya, kolom ya, 4 kolom. Terdiri atas 4 kolom. Di situ setiap kolom akan menjadi tentang selalu, sering, dan sering. Oke. Baik, ya, oke. Silakan dikumpulkan. Ayo, langsung selesai. Silakan dikumpulkan. Oke, langsung sini. Ya, silakan. Oke. Ya, ini hanya centang ya, centang saja. Oke, ini sudah jujur dan amanah. Oke. Ya, kelompok jujur sudah ya. Ya. Oke. Nah, dan lepas daripada ini kita masuk pada kegiatan terakhir adalah doa. Adalah doa. Kita kelas siap-siap diri untuk ke depan memimpin doa untuk sebagai tutupan atau punya materi pada hari ini. Ya, insyaallah kita ketemu di lain waktu. Kelas silakan. Ya, doa untuk ini adalah surah Al-Ikhlas boleh atau Al-Ikhlas. Oke, silakan. Ya, Al-Ikhlas 3 kali ya. Sebagai doa penutup dari sarana atau kegiatan hari ini. Oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, baik. Oke. Demikian doa yang tadi diucapkan oleh ketua kelas. Dimana Al-Ikhlas 3 kali adalah menutup rangkaian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Insya Allah kita bertemu di lain waktu. Lepas? Siap? Siap. Oke, selamat dan kita pulang. Ya, mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Ya, langsung sana bisa dipermain boleh? Langsung.